بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ummu Abdillah At-Tafaqquh fi Ahkamil Buyut. Kita masuk pada halaman ketiga, pada poin yang di bawah disebutkan muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala. Fa innal munfarida fil bait an a'yunin nas illam yakun indahu imanun wa khaufun min Allah qad ya'sillaha subhanahu wa ta'ala. Di antara fikih yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam rumah adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal munfarid, sesungguhnya orang yang bersendirian, menyendiri, fil bait, di rumah, an a'yunin nas, dari pandangan umat manusia, illam yakun indahu imanun wa khaufun min Allah qad ya'sillah, jika seandainya tidak ada iman dan rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang dia akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna minan nas, dia menyembunyi dari umat manusia, namun dia tidak menyembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka tatkala mereka di malam hari mengucapkan suatu ucapan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, sesungguhnya Allah azza wa jalla maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, man alima anna Allah yarahu haitsu kana wa annahu muttali'un ala batinihi wa zahirihi wa sirrihi wa ala niyatihi wastahdara dzalika fi khalawatihi aujaba lahu dzalika tarkal ma'asi fi sirr, wa ila hadzal ma'na al-isyarah fil Qur'an biqaulihi ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, siapa yang mengetahui, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia dimanapun dia berada. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui batin dan zahirnya dia, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, serta dia menghadirkan perasaan tersebut ketika dia bersendirian, maka hal tersebut akan menuntut bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan ketika sedang bersendirian. Dan pada makna yang seperti ini telah diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yaitu pada lafaz innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha memantau, melihat kondisi kalian. Kemudian beliau mengatakan di antara fikih yang harus difahami di rumah adalah al-qadha 'alal faragh,
Al-qadha 'ala al-faragh. Berupaya mengisi waktu, memanfaatkan waktu pada waktu-waktu kosong. Fa'innal faragh dakhilal buyut syaqa'un wa madkhalun lisyaitan. Sesungguhnya waktu luang yang ada di dalam rumah adalah penderitaan, kesengsaraan, bahkan jalan bagi syaitan. Sawa'un min kibalil ummahati wal awil aba awil aulad. Baik waktu luang tersebut berasal dari ibu, bapak, ataupun anak-anak. Fa illam yushghil al-waqta bil khair syaghala bisyarr. Apabila dia tidak menyibukkan waktu tersebut dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan dengan keburukan. Fayadhabul waqtu fin naum al-katsir. Contoh seperti waktu akan hilang begitu saja pada kondisi yang terlalu banyak tidur. Terkadang orang ketika waktu dia luang, tidak ada aktivitas, dia memanfaatkan waktu tersebut untuk tidur terus-menerus. Wa hadza yal'ab wa hadza ma'al jawwal. Terkadang ini ada yang main, ini ada yang main HP. Wa hadza fi tafkirin tafihin. Yang ini terkadang berhayal. Wa syughli balin. Yang ini berangan-angan. Fashghalu faraghakum fi buyutikum. Maka sibukkanlah waktu-waktu luang kalian di rumah tersebut dengan aktivitas positif. Fa innal faragh mufsidatun wa mudarrah wa mudirrah. Dikarenakan al-faragh, waktu luang, sesuatu yang mufsidah, yang merusak dan membahayakan. Faqad sabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sungguh telah sabit dari Abdullah ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak umat manusia terkecoh, terlalaikan, adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Wa ma ahsana maqil. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Dia mengatakan, igtanim fil faragh fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Gunakan kesempatan di waktu luang untuk menambah ruku'. Bisa jadi kematianmu datang secara tiba-tiba. Kam sahihun ra'aita min ghairi suqmin zahabat nafsuhu as-sahiha faltah. Betapa banyaknya ada orang yang sehat, engkau melihatnya tanpa ada penyakit, tiba-tiba kesehatannya tersebut hilang begitu saja. Ini juga ketika ada waktu luang yang selayaknya bagi kita di rumah, mungkin kita manfaatkan untuk membaca, untuk mengkaji, atau mendengarkan rekaman, atau mungkin sholat, ibadah, dan yang lainnya. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan
dalam rumah adalah arif wal lin, berlembut, berlunak-lunak, lemah lembut. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, urfuqi, wahai Aisyah, berlemah lembutlah engkau. Fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi." Sesungguhnya Allah azza wajalla apabila menginginkan suatu kebaikan pada penghuni rumah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan mereka kepada pintu kelembutan. Rawahu al-Imam Ahmad an Aisyah. Wa rifqu dakhilun fil kalimatit thayyibah. Kelembutan masuk pada ucapan yang baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapan yang baik, al-kalimah at-thayyibah, ucapan yang positif, zikir, baca Al-Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga termasuk adab fikih yang perlu diperhatikan dalam rumah adalah adamut taqassi fi ma'rifatil asya'. Tidak atau qassi, tidak berdalam-dalam di dalam mengetahui perkara yang tidak ada faedahnya. Di sini juga bagi seorang muslimah secara khusus, kalau perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungannya dengan kewajiban kita sebagai seorang istri, maka tidak perlu kita mengetahui perkara-perkara yang tidak penting bagi kita. Fahdari minat taqassi fil asya' allati la faidata minal ilmi biha. Maka waspadalah engkau dari ingin tahu rincian tentang sesuatu perkara yang tidak ada faedahnya, bukan tergolong bagian dari ilmu. Misalnya kita mendengar ada seorang ikhwan cerai dengan istrinya. Apa faedahnya kita ingin tahu apa sebab cerainya dia? Kenapa dia ribut? Kenapa dia pisah? Ini kan bukan urusan kita yang kita tidak ada faedah ilmunya. Apakah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu hal tersebut? Ketika kita tidak tahu, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Juga tidak. Maka persedikitlah untuk mengenali perkara-perkara yang tidak ada faedahnya ini tadi. An Abi Umamah Ibni Sahal Ibni Hunayf qala kuntu yawman fil masjid julusan wa nafarun minal muhajirin wal ansar farsalna rajulan ila Aisyah liyasta'zina fadakhalna 'alaiha. Dari sahabat Abu Umamah Sahal Ibni Hunayf, Abu Umamah Ibni Sahal Ibni Hunayf, dia menceritakan kami dulu pernah duduk di masjid. Wa nafarun minal muhajirin wal ansar, yaitu sekelompok orang dari kalangan muhajirin dan ansar. Farsalna rajulan ila Aisyah liyasta'zin. Lalu kami mengirim seseorang, memerintahkan kepada seseorang untuk mendatangi Aisyah supaya minta izin. Fadakhalna 'alaiha. Lalu kami masuk menjumpai Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, dakhala 'alayya sa'ilun marrah. Pernah ada orang yang masuk kepadaku. Wa indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingku ketika itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartu lahu bi syai'in tsumma da'awtu bihi fa nadhartu ilaihi. Lalu aku memerintahkan kepada orang tersebut dengan sesuatu. Kemudian aku minta dia untuk membawakan sesuatu tadi. Kemudian aku melihat kepada dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Ama turidin alla yadkhula baitaka syai'un? Ama turidin alla yadkhula baitaki syai'un wa la yukhruj illa bi'ilmik?" Qultu na'am. Qala mahlan ya Aisyah, la tuhsi fayuhsiyallahu 'alaiki. Kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, "Ama turidin? Apakah engkau tidak menginginkan ada sesuatu atau tidak boleh sesuatu masuk ke dalam rumahmu dan juga tidak keluar melainkan dengan ilmu, melainkan harus engkau ketahui?" Qultu na'am. Aisyah mengatakan iya. Malan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, la tuhsi, tidak perlu engkau hitung-hitung seperti itu. Fayuhsiyallahu 'alaiki, nanti Allah SWT akan menghitungnya terhadap dirimu. Pada kisah ini, ayol akhwat, ini adab yang perlu diperhatikan oleh seorang istri dan seorang wanita. Lihat, ketika ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasul alaihi salatu wassalam, Aisyah memerintahkan dia dengan sesuatu. Kemudian Aisyah minta sesuatu tadi. Aisyah ngecek apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah pengen tahu. Kalau bahasa kitanya, kalau ada orang datang ke rumah kita, apa sih yang diobrolkan sama suaminya? Pengen tahu aktivitas. Kalau ada orang datang, misalkan ke rumah dia pengen tahu apa yang dikasihkan. Bawa martabak atau bawa roti, pengen dia tahu. Pokoknya kalau bahasa sekarang ini kepo lah bahasanya itu. Sampai-sampai Rasul menegur Aisyah. Kata Rasul, "Ama turidin alla yadkhula baitak syai'un wa la yakhruj illa bi'ilmi?" Apakah engkau menginginkan tidak boleh masuk sesuatu ke rumahmu, tidak boleh keluar, ada yang keluar, melainkan harus engkau ketahui? Aisyah mengatakan iya. Siapa yang datang aku harus tahu. Siapa yang masuk aku harus tahu. Itu maknanya. Apa yang dibawa aku harus tahu. Lalu Rasul mengatakan, "Mahlan ya Aisyah." Tenang wahai Aisyah. La tuhsi. Tidak perlu engkau perhitungan pengen tahu begini-begini secara rinci. Fayuhsiyallahu 'alaik. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghitung-hitungmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Syekh Ummu Abdillah, "Wa qad afada hadzal hadis." Maka sungguh hadis ini telah memberikan faedah. Adamu istiqsa'il mar'a fil bahthi wa 'adil asya'. Fa inna hadza sababun li ihsa'illahi wa qat'il khairi anha. Pada hadis ini terdapat faedah. Seorang wanita tidak perlu untuk menghitung-hitung sesuatu, untuk mencari-carinya, untuk membilang-bilangnya. Dikarenakan yang demikian ini sebab nanti Allah Subhanahu wa taala juga perhitungan terhadap dia dan memutus kebaikan dari dia. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan bagi kaum wanita. Tidak perlu bagi seorang istri ingin tahu apa yang dibawa oleh suaminya. Dari mana dapatnya suaminya tadi? Beli di mana? Sehingga dia ada sesuatu yang ingin dia semuanya tahu. Lihat, Rasul menegur Aisyah. Ketika ada orang datang menjumpai Rasulullah SAW, Aisyah memerintahkan orang tersebut, tolong ambilkan itu. Kemudian Aisyah minta bawakan lagi. Dilihat, dicek sama Aisyah. Intinya apa? Tindakan Aisyah, kalau bahasanya ingin tahu terhadap segala sesuatu, apa yang dilakukan oleh tamu tersebut. Kalau misalkan kalau tamunya datang, dimakan nggak ini? Berapa sih yang dimakan? Nggak usah
hal-hal yang tidak ada berkaitan dengan ilmu, tidak penting. Masuk juga dalam perkara ini, ayol akhwat wal ummahat, yang mungkin para wanita kepo terkadang, mungkin khususnya handphone suami. Karena dia buka-buka. Sebenarnya kalau dia tidak buka-buka, hatinya tenang. Tetapi ketika dia buka-buka, hatinya jadi galau. Lihat, kenapa seorang suami dilarang mendatangi istrinya di malam hari? Dilarang mendatangi istrinya malam hari untuk masuk ke rumah tersebut ketika dia perjalanan jauh. Rasul menganjurkan, kalau di zaman dahulu Rasul menganjurkan jangan datang malam hari, melainkan konfirmasi terlebih dahulu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, karena dia khawatirkan. Ternyata dia datang mendapati istrinya sedang selingkuh. Yang tadi dia tidak tahu menjadi tahu. Yang tadi dosa cuma istrinya sendiri yang berdosa. Ketika dia tahu, maka membuat kepikiran sang suami. Bahkan timbul mudarat yang lebih besar. Sehingga dia melihat aib yang buruk pada istrinya tadi. Sama juga sekarang ini tadi. Di zaman sekarang terkadang seorang istri ingin tahu apa yang dilakukan suaminya. Kemana suaminya pergi. Kemana suaminya duduk. Kemana suaminya keluar. Sebenarnya kalau dia tidak mencari-cari, dia tidak akan mendapatkan masalah yang ada. Dia fokuskan saja ngurus anak, ngurus istri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia tahu, maka di situ awal kali dia akan menjadi beban kepikiran hidupnya dia. Makanya kita sebagai kaum muslimin, Rasulullah SAW melarang kita untuk istisyraful fitan, untuk kepo terhadap urusan orang lain, apalagi yang berkaitan dengan fitnah. Ketika seseorang terjatuh pada fitnah, masuk untuk ngintip-ngintip fitnah tersebut, dan dia tahu tentang fitnah tersebut, maka masalah yang akan dihadapi. Qala As-Sindi rahimahullahu ta'ala, berkata As-Sindi, ista'amili ar-rifqa. Mahlan ay ista'amili ar-rifqa. Mahlan itu maknanya gunakanlah ar-rifqa, ketenangan, santai bahasa kita ini. Wa ta'anni fil umur, ta'anni dalam banyak perkara. Wa turki al-isti'jal al-muaddi. Alhamdulillah. Dan tinggalkanlah tergesa-gesa yang bisa mengantarkan antatlubi ilma ma la faidata fi ilmihi. Tinggalkan tergesa-gesa. Ini juga seorang wanita harus meninggalkan perasaan tergesa-gesa. Tenang. Jangan selalu mau diungkapkan. Tinggalkan tergesa-gesa yang justru bisa mengantarkan engkau nanti mencari ilmu yang tidak ada faedahnya bagi dirimu. Kama nastafidu min hadzal hadis anna min ahkamil mar'a fi baitiha an takuna sakhiyya karimatan ba'idatan an sifatil bukhli wasyuh. Sebagaimana juga kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, termasuk fikih bagi seorang wanita di rumahnya, hendaknya seorang wanita tersebut sakhiyah, dermawan, karimah, ba'ida an sifatil bukhli wasyuh. Seorang wanita yang dermawan, jauh dari sifat pelit. Kemudian syu'urul mar'ah bi mas'uliyatil bait. Fikih yang berikutnya yang harus difahami oleh seorang wanita. Seorang wanita harus merasa tentang beban tanggung jawab di rumahnya. Ini juga hukum asal seorang wanita. Dia punya tanggung jawab beban di rumahnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang amir adalah pemimpin terhadap umat manusia, dan dia akan dimintai tanggung jawaban terhadap kepemimpinan dia. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami adalah pemimpin di rumahnya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang wanita adalah pemimpin pada rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan mereka. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Demikian juga seorang budak, hamba sahaya, adalah penjaga terhadap harta tuannya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap tanggung jawab dia tadi. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dia emban. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ar-rajulu ra'in lakin ra'iyatuhu mahsurah wa huwa ra'in fi ahli baitihi wa fi zaujatihi fi banihi fi banatihi fi bintihi fi ukhtihi fi ammatihi wa fi khalatihi. Seorang suami adalah ra'in, pemimpin, akan tetapi kepemimpinan dia terbatas hanya pada rumahnya saja, pada istrinya, pada anaknya, pada putrinya, pada saudaranya, pada bibi. Kullu man fi baitihi, mencakup segala orang yang ada dalam rumah tersebut. Ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia adalah penanggung jawab di rumah tersebut, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Yajibu alaihi ayyar'ahum ahsana ri'ayatin. Wajib bagi seorang laki-laki untuk membina mereka yang ada di rumah tersebut dengan pembinaan yang paling bagus. Li'annahu mas'ulun anhum, dikarenakan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap mereka tersebut. Kadzalikal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian seorang wanita ra'iyatun fi baiti zawjiha, dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap tanggung jawab dia tersebut. Yajibu an tansah fil bait, fil tabakh, fil qahwa wa fil syai wa fil furash, la tatba akthar min al-lazim wa la tujahiz asy-syai akthar mimma yahtaju ilaihi. Maka wajib seorang wanita untuk membersihkan rumah tersebut, wajib untuk memasak, wajib untuk menyiapkan kopi, teh, kasur, dan yang lainnya. Dia tidak diperbolehkan untuk memasak melebihi dari sesuatu yang memang dibutuhkan. Tidak diperbolehkan dia menyiapkan teh melebihi dari sesuatu yang dibutuhkan. Yajibu alaiha an takuna imra'atan muqtasidah. Wajib bagi seorang wanita tadi menjadi wanita yang pertengahan, yang sederhana. Fa innal iktisad nisful ma'isyah. Dikarenakan hidup pertengahan, sederhana, adalah separuh dari kehidupan. Wa ghairu mufritah fi ma yanbaghi. Tidak berlebih-lebihan pada perkara yang memang selayaknya untuk dia siapkan. Mas'ulatun aidan an auladiha fi islahihim, islahi awalihim wa syu'unihim. Juga seorang wanita, seorang istri akan dimintai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tentang perbaikan pembenahan anak-anaknya, serta keadaan-keadaan anak-anaknya. Kailbasihim asyab, wanita akan dimintai tanggung jawab tentang
dia memakaikan pakaian untuk anaknya. Wa khalisnya ghairin nazifah. Juga seorang wanita akan dimintai tanggung jawab tentang melepaskan pakaian-pakaian yang tidak bersih dari anak-anaknya. Wa taghyir firashihim, mengubah kasur-kasur mereka, alladzi yanamuna alaih, yang mereka tidur di kasur-kasur tersebut. Wa tagtiyatum fi syita'i wa hakadha. Demikian juga seorang wanita punya tanggung jawab untuk menutupi mereka, menyelimuti mereka di musim dingin. Wa mas'ulatun an kulli hadza. Seorang wanita akan ditanyai tentang semua perkara ini tadi. Mas'ulatun anit tabakh wa isani wa madjahi. Dia akan ditanya tentang masakan tersebut, bagus ataukah tidaknya, matang ataukah tidaknya. Wa hakadza mas'ulatun an kulli ma fil bait. Demikian juga seorang wanita akan ditanya tentang segala sesuatu yang ada di rumah tersebut. Kemudian di antara fikih yang perlu diperhatikan ketika seseorang berada dalam rumah, husnu tadbiril manzil wal ihtimam binadhafatihi. Bagus dalam mengelola rumah, menata rumah, serta perhatian dalam menjaga kebersihan rumah tersebut. Ini juga seorang wanita, termasuk fikihnya dia dalam rumah tersebut. Dia harus memperhatikan bagaimana penataan rumah tersebut, bagaimana menjaga kebersihan rumah tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha, anna ishtarat numraqah fiha tasawir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya pernah Aisyah membeli tirai, namun di tirai tersebut ada gambar-gambarnya, ada corak bergambar. Lihat Aisyah, istri Rasul alaihi salatu wasallam, bisa dia menata rumah tersebut, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Dia siapkan rumah tersebut bagus, terbuat dari tirai. Namun falamma ra'aha Rasulullah SAW qama 'alal bab. Namun ternyata tatkala Rasul melihat di tirai tersebut ada gambar, falam yadkhulhu. Rasul tidak mau masuk ke rumah tersebut. Fa'arafti fi wajhi al-karahiyah. Kata Aisyah, aku melihat dari wajah Rasul tersebut, ku kenali bahwasanya Rasul tidak suka ada gambar tersebut. Faqultu ya Rasulullah, atubu ila Allah. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam, madza aznabtu. Dan juga aku taubat kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kira-kira apa yang telah aku salah, aku keliru? Dosa apa yang aku perbuat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan kepada Aisyah, ma balu hadhihi numraqah? Apa tirai seperti ini wahai Aisyah? Qultu, kata Aisyah, ishtaratuha laka litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Ini karpet atau tirai yang seperti ini tadi aku beli untukmu ya Rasulullah, supaya engkau duduk di sana, engkau alaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadis suwar yaumal qiyamah yu'adzabun fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang-orang yang memiliki gambar ini tadi, yang membuat gambar ini tadi, nanti di hari kiamat mereka akan diazab. Lalu dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian telah perbuat ini tadi. Wa qala innal bait alladzi fi suwar la tadkhulul malaikah. Kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, sesungguhnya rumah yang padanya terdapat gambar tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Wa fi riwayatin di Muslim, pada riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, fa akhadtuhu faja'altuhu mirfaqatain fakana yartafiqu bihima fil bait. Kemudian aku mengambilnya, lalu aku pecah, aku sobek menjadi dua bagian. Lalu Rasulullah SAW ketika itu biasa beliau pakai atau beliau alaskan di rumah. Hadal hadis fi tadbirul mar'a syu'unal manzil. Dalam hadis ini terdapat faedah penataan seorang wanita tentang urusan rumah tangga atau urusan perabotan rumah tangga. Fa ummul mukminin ishtarat namraqa wa hiya al-wisada. Lihat Aisyah, beliau pernah membeli karpet atau numroqah, yaitu bantal, sejenis bantal, tempat alas duduk. Lihat tafiqa bihan Nabi SAW, supaya Rasul bisa duduk merasa nyaman, merasa lembut.
Tsumma lamma ankara 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kemudian tatkala Nabi SAW mengingkari tindakan Aisyah tersebut, bisababi anna fiha surah min zawatil arwah, dengan sebab dikarenakan pada bantal tersebut atau pada busa karpet yang dia pakai untuk Rasul tadi terdapat ada makhluk yang bernyawa, lam tarmi biha, yang tidak dibuang oleh Aisyah, bal azalat surah bisyaqqiha nisfain, bahkan justru Aisyah akhirnya menghilangkan gambar tersebut dengan menyobeknya menjadi dua bagian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yartafiqu bihima, dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di dua bagian tersebut karena sudah disobek. Kemudian wa min husni tadbiril mar'a fil manzil, dan termasuk bagusnya penataan pengaturan wanita di rumah adalah antan sahafi di khidmatiha wa amaliha. Dia bagus di dalam mengurusi rumah tersebut dan menatanya. Wa antahtam bi nadhafatil bait. Dia juga punya perhatian di dalam kebersihan rumah. Min ghairi mubalaghatin tuaddi ila diya'il awqat, dengan tanpa terlalu berlebih-lebihan yang bisa mengantarkan kepada hilangnya waktu, tersia-siakan begitu saja. Aw yakunu hunaka tafakhur wa tubahi, atau membersihkan rumah, menghiasi rumah, di sana ada unsur terlalu bermewah-mewahan, juga tidak diperbolehkan ya. Cukup sederhana saja, bersihkan, tidak mesti rumah kita harus dihiasi terlalu mewah, tidak mesti, cukup dibersihkan. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala fi maqta'in sauti lahu. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah mengatakan, nadhafatul bait dalilun ala sahibatil bait. Kebersihan rumah itu adalah dalil, ya, tanda tentang pemilik rumah tersebut. Kalau ingin tahu ini tipenya, antum lihat kebersihan dia. Kalau mau lihat karakternya seorang wanita, bersih, bagusnya wanita tadi bisa dilihat dari kebersihan rumahnya tadi. Kalau dia jorok, itu tadi, itu menandakan ada karakter yang tidak bagus. Kemudian juga termasuk yang perlu diperhatikan di rumah adalah al-harsu 'alal hudu was sakinah fil buyut. Berupaya semangat untuk tenang di rumah, tentram, tidak gaduh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata Jibril an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fi ida. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini Khadijah telah datang dengan membawa bejana, wadah, mangkok, padanya terdapat lauk. Au ta'amun au syarab, atau pada wadah tersebut terdapat makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni. Wa ya Rasulullah, kata Jibril, kalau nanti Khadijah datang, sampaikan salamku kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan aku telah mengucapkan salam kepada dia. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Kata Jibril, wahai Rasulullah, kabarkan kepada Khadijah bahwasanya Allah memberi kabar gembira kepada dia tentang satu rumah di surga. Min qasabin, suatu rumah di surga yang terbuat dari permata. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada teriakan-teriakan dan tidak ada keletihan di rumah tersebut. Lihat rumah yang ada di surga, tenang, tidak ada teriak-teriakan, tidak ada kegaduhan, tentram rumah tersebut. Fi hadzal hadis wasfu buyutil jannah bil hudu'i was sakinah. Pada hadis ini terdapat faedah pengsifatan rumah yang ada di surga bil hudu' was sakinah, rumah yang penuh dengan ketenangan. Fal aswatul 'aliyah wal inzi'aj yatanafa ma'a sa'adatil buyut. Maka suara-suara yang meninggi, yang penuh dengan teriakan dan gaduhan, itu akan menghilangkan kebahagiaan di rumah tersebut. Walihada kana min awsafi buyutil jannah al-hudu. Oleh karena itu,
termasuk sifat rumah-rumah yang ada di surga adalah al-hudu, tenang. Wa hadza amun fi buyuti ahlil jannah. Maka ini umum mencakup rumah-rumah penduduk surga. Wa inna ma khussat ummul mukminin Khadijah bidzalik. Namun dikhususkan rumah yang tenang tersebut untuk Khadijah li izhari maziyatin wa syarafin laha, untuk menampakkan keistimewaan dan kemuliaan bagi Khadijah radhiyallahu anha. Ini disebutkan di antara keistimewaan Khadijah, dia mendapatkan rumah di surga. Walaupun pada hakikatnya semua rumah yang ada di surga adalah semuanya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Masih tinggal tersisa sedikit lagi. Mungkin insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan besok. Sudah mendekati waktu asar, kita cukupkan kajian kita sampai sini. Naktafi bihadza.